Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sidang jemaah Isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dengan selawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari-hari terakhir kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Persepsi kita bahwa puncak ibadah Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya juga di malam-malam ganjil, itu sesungguhnya tidaklah salah. Karena memang di 10 hari terakhir Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Tetapi dari sisi lain, ketika kita memahami bahwa puncak ibadah di bulan Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, kalau sampai di situ saja pemahaman kita, inilah yang mengkhawatirkan kita hanya menjadi para penyembah Ramadan, ibadur Ramadan, orang-orang yang taat, yang soleh hanya di rentang waktu Ramadan saja. Diawali di hari pertama Ramadan sampai nanti 29 atau 30 Ramadan, di mana puncaknya adalah 10 hari terakhir. Kalau kita terjebak menjadi ibadur Ramadan, para penyembah Ramadan, soleh dan taat di hari-hari Ramadan saja, maka dikhawatirkan memang 1 Syawal datang, kita kembali pada kelalaian, kita kembali pada kemaksiatan, maka menjadi berat untuk bisa istiqomah dalam ketaatan. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Sebenarnya dengan pendekatan tadabbur saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa istiqomah, untuk terus taat di luar Ramadan adalah dengan membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya Ramadan tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Karena sering diulang-ulang oleh penceramah,
kita mungkin tidak punya niat untuk menghafalnya. Tapi karena sering diulang, kita pun juga bisa menghafalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita garis bawahi adalah la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla. Kalimat la'alla dalam bahasa Arab terjemahannya adalah mudah-mudahan saja. Kalimat mudah-mudahan maknanya ada harapan. Kalau ada harapan, maka dia mengandung salah satu di antara dua makna. Berhasil atau gagal. Kalau seandainya kita berhasil memaksimalkan ibadah kita selama 1 bulan penuh, di bulan Ramadan, siang dan malam harinya, puncaknya adalah 10 hari terakhir Ramadan, dengan beriktikaf, seharusnya dia berbuah sejak 1 Syawal sampai 11 bulan yang akan datang berikutnya. Tapi kalau kita terjebak, kita adalah para penyembah Ramadan, patuh, taat, soleh di masa Ramadan saja, nah ini yang kita khawatirkan. Maka kalimat la'alla adalah kalimat yang mesti kita perhatikan secara serius. Harus kita garis bawahi bahwa kita sempurna beribadah di bulan Ramadan, bahwa kita insya Allah maksimal di 10 hari terakhir Ramadan, alhamdulillah. Tetapi betulkah kita sudah menjadi orang bertakwa? Alat ukurnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kita istiqamah membuktikan kesolehan kita di luar Ramadan. Pertama, senantiasa berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi susah. Ramadan adalah pintu untuk membuktikan kesolehan itu. Ramadan adalah latihan untuk terbiasa berinfak. Tetapi yang diinginkan oleh Allah bukan 1 bulan saja, tetapi selama 1 tahun. Kalau kita jadi orang bertakwa atau mengaku orang bertakwa, atau kita berhasil jadi orang bertakwa, kita lihat saja. Apakah kita bisa memastikan hari-hari yang kita lewati mulai 1 Syawal terbiasa berinfak. Bukan jumlahnya yang banyak, tapi melazimkan keberlanjutan kesolehan dalam bentuk berinfak atau bersedekah. Kalau ini berhasil, maka insya Allah kita istiqomah dalam ketaatan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarah atau emosi. Inilah latihan kita selama 1 bulan penuh. Dan sekali lagi, Ramadan tarbiyah latihan untuk 11 bulan berikutnya. Apakah ketika kita di hari-hari Ramadan ini begitu kuat kesabaran kita dengan ujian, dengan cobaan, kita tidak mau bersalah paham, berselisih, tidak mau bersengketa, bahkan tidak mau berkelahi, apakah di luar Ramadan bisa kita pertahankan? Kalau kita berhasil, maka insya Allah kita akan selamat. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Apakah orang itu minta maaf atau tidak? Dia ingin membuktikan ketakwaannya, maka dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahannya itu ringan ataupun berat. Kesalahan itu berkaitan dengan ketersinggungan hati, ataupun mungkin juga kesalahpahaman dalam muamalah sehari-hari. Dia ingin membuktikan dia adalah orang bertakwa, maka dia menjadi orang yang pemaaf. Kalau ini berhasil, kita buktikan. Selama Ramadan, alhamdulillah, kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sejak 1 Syawal.
Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, fenomena yang ada di antara kita adalah kalau seandainya besok hari terakhir Ramadan, malam takbiran, maka kita terbiasa mengirimkan WA permohonan maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bahkan dibuat juga pantunnya sebaik mungkin, seindah mungkin. Tetapi itu kita kirimkan kepada orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah bersinggungan dengan kita. Apa gunanya itu? Kalau kita adalah orang yang pemaaf, suami atau istri tidak lagi egois. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Tidak begitu. Kalau dia menjadi orang bertakwa, dia yang meminta maaf. Antara kakak dengan adik juga begitu. Kakak tidak menyalahkan adiknya, adik pun juga tidak menyalahkan abangnya. Begitulah orang-orang bertakwa. Kalau kita bermaaf-maafan, bahkan sebelum Ramadan juga kita mengirimkan permohonan maaf lahir dan batin. Di akhir Ramadan 1 bulan Syawal juga kita melakukan hal yang sama. Maaf lahir dan batin, berjabatan tangan. Kalau itu hanya seremonial, tidak dari hati, maka jangan berharap kita istiqomah dalam ketaatan. Keistiqomahan dalam ketaatan, kita bermaafan atau saling memaafkan. Tidak ada lagi iri, dengki, dendam, sakit hati dari hati kita yang paling dalam. Banyak orang mengatakan saya dendam, tidak Ustaz. Tapi melihat atau mendengar namanya saja langsung tersinggung, langsung muncul lagi perasaan dalam hati. Nah, itu namanya masih dendam. Kalau kita sudah memaafkan, sudah selesai, habis. Minal aidin wal faizin. Kembali ke fitrah, menjadi orang yang menang. Kalau ini kita buktikan, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam ketaatan. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu adalah zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu 1 bulan penuh dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, tidak merubah statusnya jadi malaikat. Mereka tetap jadi manusia, cuma derajatnya naik menjadi mulia, yaitu orang-orang bertakwa. Maka ketika dia khilaf atau lalai, mulai sejak 1 Syawal sampai 11 bulan berikutnya, ketika dia khilaf atau lalai, dia berbuat maksiat, kecil ataupun besar, sengaja atau tidak sengaja, dalam kesendirian ataupun di tempat orang yang ramai. Ketika dia tersadar, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang beriman itu ketika dia sadar, dia langsung beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan, maka yakinlah insya Allah kita akan senantiasa berada dalam ketaatan. Kita akan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sumiyal insan binisyani, karena memang manusia itu pelupa. Manusia itu khilaf, manusia itu lalai. Tapi kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berketerusan, tidak berlama-lama dalam kemaksiatan. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin saja di 1 Syawal, karena perbedaan fikih, karena perbedaan pandangan, terjadi kesalahpahaman. Akhirnya mungkin ada ketersinggungan. Mungkin karena silaturahim lebaran, sebegitu seriusnya kita silaturahim dan lebaran itu, mungkin kita terlalai, terlupa untuk sholat zuhur berjamaah. Begitu banyak godaannya sejak 1 Syawal. Maka orang-orang bertakwa, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka tersadar, mereka segera istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tanda-tanda orang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136.
Kalau ini bisa kita realisasikan sejak 1 Syawal, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita tambahkan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan, juga ada penjelasan bahwa sesungguhnya kita ini diinginkan oleh Allah untuk menjadi ibadur Rahman, bukan ibadur Ramadan. Bukan penyembah atau orang yang taat musiman di Ramadan saja. Tidak. Tapi ibadur Rahman, hamba Allah yang mulia. Lalu siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu adalah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Dan latihannya sama di Ramadan ini. Tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan pangkat jabatan. Semua kita sama. Sama-sama menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sama-sama taraweh, sama-sama beribadah. Tidak menanyakan apa statusnya. Kalau kita ibadur Rahman, maka sejak 1 Syawal kita buktikan memang tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Karena kita terlatih dengan taraweh, dengan qiyamul lail, maka pasca Ramadan, mulai 1 Syawal, memang solat kita di malam hari tidak 11 rakaat, tidak panjang-panjang, tapi kita pastikan ada 2 atau 4 rakaat menjelang subuh. Yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Kita bangun menjelang subuh, salat sujjadan wa qiyama, 2 atau 4 rakaat. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadur Rahman itu adalah orang yang juga senantiasa berdoa. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kenapa mereka senantiasa berdoa? Karena mereka menyadari kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan latihan itu mereka kerjakan selama Ramadan. Karena memang Allah mengajarkan kepada kita, Allah sangat dekat dengan hambanya, apalagi di hari-hari Ramadan. Maka ketika Ramadan sudah meninggalkan mereka, tetap saja mereka berdoa. Dan di antara doanya adalah selamatkan mereka dari azab neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, berkaitan dengan infak, surat Ar-Rahman, surah Al-Furqan ini juga memberikan penjelasan bahwa memang tidak mesti kita berinfak dengan jumlah yang banyak. Tetapi yang penting itu adalah keberlanjutan. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang bertakwa karena dilatih selama Ramadan, mereka terbiasa berinfak dalam kondisi lapang ataupun susah, tidak berlebihan, tapi pertengahan. Yang penting setiap ada peluang untuk beramal, berinfak, mereka ikut. Tidak melihat jumlahnya yang banyak, tetapi ada peluang berdonasi, mereka ikut. Lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan juga tidak bakhil. Inilah amalan-amalan yang mesti kita hadirkan sejak 1 Syawal agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak, menahan amarah atau emosi, memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah agar setiap dosa kesalahan itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang dilantunkan itu adalah diselamatkan dari azab neraka jahanam. Karena kita sudah dilatih bertarawih setiap malam.
Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan nih, kita tambah lagi 8 sampai 12 rakaat. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Kita pastikan juga sejak 1 Syawal kita tetap qiyamul lail minimal 2 atau 4 rakaat. Kalau ini kita lakukan, maka yakinlah insya Allah kesolehan kita selama Ramadan terus akan berbuah sampai Ramadan tahun yang akan datang. Yakinlah bahwa ketakwaan yang kita raih selama Ramadan insya Allah akan menjadi bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena kita bukan ibadur Ramadan, kita bukan penyembah Ramadan, tetapi kita adalah ibadur Rahman. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.